Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, adalah sebuah kesempatan di mana kita bisa bertemu kembali dan kita bisa mengucap syukur untuk semua yang terjadi dalam kehidupan kita, karena kita percaya bahwa Allah Immanuel ada bersama dengan kita dan memberkati kita, melindungi kita. Hari ini kita belajar tentang tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita, sebuah hal yang kita perlu mengerti sebagai orang-orang percaya. Karena setiap orang itu ada tuntutan di dalam kehidupan dia, baik dari pribadi maupun orang lain. Kehidupan kita ada tuntutan untuk selalu mengenyangkan perut kita. Dapur harus mengepul, ada tagihan-tagihan, listrik, air, dan semua yang menjadi kewajiban kita setiap bulan. Anak-anak menuntut orang tuanya, dan orang tua mungkin menuntut anaknya juga. Kapan kamu menikah, bagaimana pekerjaanmu, dan banyak sekali. Kita perlu tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Meskipun demikian, ketika kita diberkati Tuhan pun, ada hal-hal yang kita perlu minta tuntunan Tuhan. Supaya Tuhan menolong kita untuk mengambil keputusan-keputusan di dalam investasi, di dalam mengembangkan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita. Dan kita perlu setiap saat tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari belajar bersama-sama melalui kebenaran firman Tuhan, dan Pendeta Muda Luciana akan mengajak kita untuk memahami bagaimana kita memahami tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam Keluaran 15 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Dengan kasih setiamu, engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu, engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bapak, Ibu, Saudara, ayat ini merupakan kutipan nyanyian syukur Musa dan Israel setelah mereka mengalami kemenangan dan keselamatan dari kejaran Fir'aun dan tentara Mesir. Tuhan membelah laut Teberau dan Israel berjalan di atas tanah yang kering. Tuhan mengacaukan tentara Mesir. Tuhan membuat roda kereta mereka menjadi miring dan berjalan dengan berat. Dan kemudian Tuhan menimpakan air laut itu kepada Fir'aun dan seluruh pasukannya. Dan tidak ada satupun dari mereka yang hidup. Dari peristiwa ini, Israel dan Musa menyadari bahwa Tuhan yang telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir tidak lepas tangan begitu saja, tapi Tuhan tetap ada menyertai, menuntun, membimbing, dan menolong mereka. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan yang sama, Tuhan yang sedang menebus kita dari dosa dan maut. Tuhan adalah setia. Dia hari ini, di tengah wabah COVID ini, dia sedang menuntun dan membimbing kita. Dan satu hal yang pasti, kemuliaannya akan dinyatakan di tengah-tengah kita. Selain itu, Ron Wyatt bersama peneliti yang lain juga menemukan beberapa tulang manusia dan tulang kuda di tempat yang sama. Hal ini memperkuat dugaan mereka bahwa betul itu adalah bangkai dari pasukan yang mengejar Musa bersama pengikutnya. Hal ini juga didukung oleh hasil pengujian yang dilakukan oleh Stockholm University terhadap beberapa sisa tulang belulang yang ditemukan. Dinyatakan memang benar adanya. Para peneliti menyebutkan bahwa struktur dan kandungan tulang yang ditemukan telah berusia sekitar 3.500 tahun yang lalu. Sementara kisah pengejaran Musa diperkirakan dalam waktu yang sama. Bapak, Ibu, kisah yang dicatat di Alkitab adalah sebuah fakta nyata, kebenaran. Ada Tuhan yang nyata, ada mujizatnya yang nyata, ada kuasanya yang nyata. Bapak, Ibu, Saudara, kisah yang ditulis dalam Alkitab adalah sebuah kebenaran. Fakta nyata, ada Tuhan yang nyata, ada mujizat yang nyata, ada penyertaan yang nyata. Haleluya. Bapak, Ibu, kalau dikilas balik, mujizat yang sehebat itu terjadi berkat kepatuhan Musa atas perintah dan tuntunan yang Tuhan berikan. Hanya dengan mengangkat tongkat, mengulurkan tangan ke atas laut, maka Tuhan membelah air laut menjadi tanah kering. Dan dengan mengulurkan tangan ke atas laut, Tuhan menimpakan air laut itu kepada pasukan Fir'aun dan tentaranya. Israel selamat berkat tuntunan Tuhan
dan ketaatan Musa sebagai pemimpin Israel. Dalam kondisi gawat ada arahan Tuhan. Dalam kondisi kritis ada tuntunan dan petunjuk Tuhan. Lakukan bagianmu dan Tuhan akan lakukan bagiannya. Masalah bagai sebuah pintu. Sebesar apapun ukurannya, kuncinya selalu kecil. Dan solusi itu adalah iman dan ketaatan. Kesempitan adalah kesempatan bagi Allah untuk menyatakan kuasa dan kekuatannya. Kalau ada masalah sebesar kapal, ada kasih karunia Tuhan sebesar lautan. Haleluya. Mazmur 32 ayat yang ke-8 dan 9 berkata, Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara, dalam kondisi stay at home saat ini, saya percaya Tuhan sedang banyak mengajar dan menasehati kita tentang banyak hal. Lewat situasi dan kondisi yang ada, lewat masalah dan kesulitan yang ada. Matanya sedang tertuju kepada engkau dan saya. Dan ia akan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Ke kanan atau ke kiri, yang ini atau yang itu, Tuhan akan tuntun kita. Dan satu hal yang perlu dipastikan, dengar tuntunannya dan ikuti itu. Tuhan menuntun Elia setelah dia ketemu dengan Raja Ahab, menyampaikan firman Tuhan kepada Raja Ahab. Tuhan menyuruh Elia pergi ke tepi sungai Kerit untuk bersembunyi di sana dan supaya bisa minum dari sungai itu. Tuhan juga memerintahkan burung gagak pagi dan petang untuk mengirim makanan bagi Elia. Dan pada waktu sungai Kerit menjadi kering, Tuhan memberikan tuntunan berikutnya. Tuhan menyuruh Elia pergi ke Sarfat. Tuhan telah memerintahkan janda Sarfat untuk memberi makanan kepada Elia. Bapak, Ibu, Saudara, dari hal ini kita bisa melihat bahwa dalam segala situasi dan kondisi ada tuntunan Tuhan. Saat satu kondisi berubah, Tuhan memberi tuntunan. Saat kondisi berubah, Tuhan memberi tuntunan. Setiap hari ada tuntunan Tuhan buat kita. Ada tuntunan Tuhan buat yang gagal. Ada tuntunan Tuhan buat yang sukses. Ada tuntunan Tuhan dalam sukacita. Ada tuntunan Tuhan dalam duka cita. Mari libatkan Tuhan terus. Dari hal ini kita bisa melihat bahwa janda Sarfat itu pun terpelihara karena ketaatannya kepada Tuhan dan firman-Nya. Sehingga minyak dan tepung yang hanya sedikit itu tidak berkurang hingga Tuhan memberikan hujan. Bapak, Ibu, Saudara, kadang Tuhan menyuruh kita untuk melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Tapi taatlah, lakukan bagianmu dan Tuhan akan lakukan bagiannya. Dan jangan pernah meremehkan apapun dan siapapun. Karena Tuhan bisa pakai mereka untuk menolong kita dan menjawab kebutuhan kita. Tuhan bisa pakai orang-orang yang tidak pernah kita sangka untuk menolong kita dan menjadi jawaban bagi kita. Dan Tuhan bisa pakai apa saja untuk menolong kita dan menjadi jawaban bagi kita. Ada seorang wanita pemanjat tebing. Dan dia sedang memanjat tebing dan waktu hampir sampai ke atas, tiba-tiba matanya terpukul dengan tali yang terlilit di badannya. Dan kemudian soflen di matanya itu lepas. Dan waktu soflen itu lepas, dia bingung. Karena penglihatan menjadi tidak jelas. Dan setelah sampai di atas, dia berdoa kepada Tuhan. Dia ingat pada sebuah ayat, Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sementara dia melihat dari atas keindahan itu, dia ingat akan ayat ini dan dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, pertolonganku ialah dari Engkau yang menjadikan langit dan bumi. Tolong Tuhan. Temukan soflenku yang hilang jatuh di mana, supaya aku bisa turun lagi ke bawah. Bapak, Ibu, Tuhan adalah Tuhan yang mendengar doa.
Dan Tuhan adalah Tuhan yang menjawab doa. Ketika mereka sedang duduk dan bersantai di atas, tiba-tiba temannya melihat ada segerombolan semut yang sedang berjalan mendekati mereka, tapi membawa sebuah benda. Dan temannya ini melihat, apa ini ya? Dan waktu dia melihat, kok seperti softland begitu. Dan kemudian dia berteriak memanggil si wanita ini dan berkata, oh benar, ini adalah softlandku yang jatuh. Luar biasa, Tuhan menolong. Dan lebih hebatnya lagi, Tuhan pakai semut-semut itu untuk mengirim, untuk menggotong softland itu. Tuhan pakai semut untuk menjawab doa dari wanita si pemanjat tebing ini. Luar biasa. Mari harapkan Tuhan. Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Tuhan selalu punya solusi untuk segala situasi. Firman Tuhan berkata, jangan seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Bapak Ibu saudara, firman Tuhan mengingatkan kita, mari kita berjalan jangan dengan pengertian kita sendiri. Hidup serampangan, terburu-buru nafsu, tidak sabar, tidak mendengarkan Tuhan, sehingga kita menyesal nantinya. Jadilah seperti domba yang peka akan suara gembalanya, mau mendengarkan dan mengikutinya. Daud dalam Mazmurnya berkata bahwa Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya. Apa maksudnya ini? Gembala selalu berjalan di depan dan domba ada di belakang mengikutinya. Daud adalah sosok yang mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, mendahulukan Tuhan dalam segala perkara. Dan pada saat Tuhan jadi gembala, Tuhan yang di depan, Tuhan yang mengarahkan, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang menunjukkan, pada saat itu, ia takkan kekurangan sesuatu pun. Ini ada hubungan sebab akibat. Saat Tuhan jadi gembala, aku tidak akan kekurangan sesuatu pun. Sudahkah Tuhan menjadi yang terutama dalam hidup kita? Sudahkah Tuhan menjadi yang terpenting, yang terdahulu, yang prioritas dalam hidup pernikahan kita, dalam hidup keluarga, dalam hidup bisnis dan pelayanan? Mari posisikan Tuhan pada tempatnya. Jadikan Tuhan yang terdahulu. Jadikan Tuhan yang terdepan. Jadikan Tuhan yang terpenting. Jadikan Tuhan yang prioritas. Rajakan Tuhan dalam hidup kita. Maka kita akan mengalami berkat raja. Ulangan 5 ayat yang ke-33 berkata, segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Hidup bukan sekedar bernafas, tapi pastikan untuk mengalami keadaan yang baik, diberkati dan menjadi berkat, dikasihi Tuhan dan sesama, melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikannya, dan panjang umur, serta mengalami penggenapan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Ada rambu-rambu kehidupan yang Tuhan berikan. Ada perintah untuk diikuti dan ada larangan yang harus dijauhi. Bertindaklah hati-hati, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Setiap kita perlu tahu itu dan ajarkanlah itu kepada anak-anak kita. Mari miliki gas dan rem kehidupan yang pakem. Firman Tuhan berkata, Yesaya 48 ayat yang ke-18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah
seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Pasangan Adam dan Hawa gagal mengikuti tuntunan Tuhan dan mereka harus check out dari Taman Eden. Tetapi Nuh dan segenap keluarganya berhasil mengikuti tuntunan Tuhan dan mereka selamat dari air bah. Ada tuntunan Tuhan kepada keluarga Lot, tapi istri Lot lalai. Ia menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Bapak Ibu, mari kita menjadi pasangan suami istri yang kompak dalam mengikuti tuntunan Tuhan. Mari kita menjadi keluarga yang kompak untuk mengikuti tuntunan Tuhan hingga akhir hidup kita. Mari kita pertajam pendengaran rohani kita akan Tuhan lebih dan lebih lagi. Yesaya 50 ayat yang keempat-B, demikian firman Tuhan. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Bapak, Ibu, Saudara, pagi hari adalah waktu yang terbaik untuk mengasah, mempertajam pendengaran kepekaan kita akan Tuhan. Dan disitulah Tuhan juga mengerjakan hati yang lembut di dalam diri kita. Hati yang lembut untuk mengikuti tuntunan Tuhan. Mari kita lakukan 3D. Duduk, diam, dan dengar Tuhan berbicara kepada kita. Seperti Maria. Maria duduk dekat kaki Tuhan Yesus dan terus mendengarkan perkataannya. Dan Yesus berkata bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik. Duduk, diam, dengar Tuhan berbicara adalah bagian yang terbaik untuk mengalami hidup yang terbaik. Daud suka bertanya kepada Tuhan sebelum melangkah. Ketika Daud mendapat informasi bahwa Filistin menyerang kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan, Daud bertanya kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin? Dan Tuhan menjawab, pergilah, kalahkan orang Filistin. Tapi sementara itu ada sanggahan dari orang-orangnya Daud. Loh, kita di sini saja ketakutan, masa mau pergi ke Kehila untuk melawan barisan orang Filistin? Dan kemudian Daud datang lagi kepada Tuhan dan bertanya lagi kepada Tuhan, apakah aku akan pergi ke Kehila dan melawan orang Filistin? Dan Tuhan berkata, bersiaplah, pergilah ke Kehila, aku akan menyerahkan orang Filistin ke dalam tanganmu. Bapak Ibu, kadang pada saat kita sudah mendengar tuntunan Tuhan dan kita mau melangkah, ada sanggahan, ada protes, ada komen dari sana sini. Tetapi mari kita teguh pada tuntunan dan arahan yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, dalam menuntun umatnya, Tuhan akan membawa kita juga mengalami hal-hal yang baru dari Tuhan. Mengalami perkara-perkara baru dan mujizat-mujizat baru yang mungkin belum pernah kita alami atau bahkan tidak terpikir sebelumnya. Yesaya 43 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Bapak Ibu, firman Tuhan ini adalah firman dari Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut.
dan melalui air yang hebat. Jadi Tuhan yang telah membuat mukjizat dengan membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat itu di masa lampau, Tuhan yang sama akan membuat mukjizat yang berbeda, yang tidak sama dengan yang dahulu. Dia berkata, jangan ingat-ingat yang dahulu. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Aku hendak membuat jalan di padang gurun. Kalau dulu Tuhan sudah menolong kita dengan cara seperti itu, Tuhan memberkati kita dengan cara seperti itu. Sekarang Tuhan akan membuat sesuatu yang baru. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menolong dengan cara yang tidak sama, yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh kita, yang mungkin mustahil secara manusia. Tetapi kalau dulu Tuhan sudah menyatakan hal-hal yang hebat, hal-hal yang luar biasa, masih ada banyak stok Tuhan untuk hal-hal yang baru, hal-hal yang hebat buat umatnya. Sebab firman Tuhan berkata, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Selamat mengikuti tuntunan Tuhan dan masuk pada babak baru Tuhan. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Oleh karena itulah kita memerlukan tuntunan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, bagaimana kita memahami tuntunan Tuhan melalui kehidupan kita? Yang pertama, kita bisa belajar Tuhan menuntun kita melalui Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 25-26 berkata demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Suatu ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku akan pergi kepada Bapa, dan kemudian Yesus berkata akan meminta kepada Bapa untuk memberikan penolong bagi mereka. Mereka tidak ditinggalkan sendiri. Penolong itu yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam mereka dan menyertai mereka. Roh Kudus adalah sebuah pribadi yang harus sama-sama kita hormati. Sama kita menghormati Allah Bapa, sama kita menghormati Yesus, kita juga menghormati, menghargai Roh Kudus. Dia ada bersama dengan kita, Dia ada bersama dengan kita, menyertai kita senantiasa. Oleh karena itu bergaullah, berkomunikasilah dengan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu yang menuntun hidup kita dengan cara bagaimana? Mengajar kita. Dia juga mengingatkan kita akan semua yang dikatakan oleh Yesus. Dan ingatlah bahwa di dalam kelemahan kita pun Roh Kudus itu menolong kita. Saat kita tidak bisa mengerti apa yang harus kita katakan, kita doakan, Roh Kudus menuntun kita di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, biarlah Roh Kudus itu yang senantiasa menuntun dalam kehidupan kita. Ada banyak cara Tuhan melalui Roh Kudus menuntun melalui hal-hal yang dituliskan dalam firman Tuhan. Roh Kudus menuntun melalui nubuatan, melalui penglihatan, melalui mimpi, bahkan suara batin kita. Dan Tuhan Roh Kudus juga bisa memakai orang-orang ada di sekitar kita, menolong kita untuk memahami apa yang terjadi. Satu ketika Nabi Agabus berbicara kepada Paulus tentang sesuatu hal yang akan terjadi, sengsara yang terjadi ketika Paulus nanti menuju ke Yerusalem. Dan itu disampaikan, meskipun pada akhirnya Paulus tetap memutuskan pergi ke Yerusalem, Roh Kudus sedang berbicara kepada Paulus melalui Nabi Agabus. Dan kemudian juga ada banyak hal yang terjadi sekitar kita yang sebenarnya kadang-kadang Roh Kudus berbicara kepada kehidupan kita. Ada seorang yang bernama Agustinus, seorang teolog terkenal yang memengaruhi dunia kekristenan. Dia memikirkan tentang Allah dan dia seringkali menuliskan beberapa hal yang sangat berpengaruh di dunia kekristenan. Tapi satu kali dia kebingungan dengan apa yang dia pikirkan tentang Tuhan. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia berjalan-jalan ke tepi pantai dan dia di sana bertemu dengan seorang anak yang sedang menggali lubang. Dan dia bertanya kepada anak itu, apa yang kau lakukan?
Anak itu berkata, "Aku akan memindahkan air laut itu ke lubang ini." Dan Agustinus tertawa. Tapi kemudian Roh Kudus berbicara dalam kehidupan dia. "Seperti itulah engkau. Manusia tidak bisa memahami Tuhan." Dari situ dia paham bahwa Roh Kudus saat itu sedang berbicara dalam kehidupan dia. Dan dia bisa memahami betapa besarnya Tuhan di dalam kehidupan manusia ini. Ada sebuah kesaksian yang baik. Seorang pilot yang dia dekat bergaul dengan Roh Kudus. Dan satu kali dia dibebaskan, dia selamat dari sebuah bencana di Palu. Ketika itu ada bencana besar, tetapi dia diselamatkan Tuhan. Mari kita melihat tayangan berikut ini. 28 September hari itu biasa-biasa aja. Saya bangun, worship, menyanyi, nyembah, kemudian kayak saya menikmati pergumulan, pergaulan dengan Tuhan. Jadi mengambil posisi untuk berdiam, kemudian berdoa. Itu bagi saya adalah key point untuk kita bisa peka sama suara Roh Kudus supaya saya dengar apa yang Tuhan atau Roh Kudus mau untuk saya lakukan. Kebetulan co-pilot saya belum pernah terbang ke Palu. Kami berangkat dari Makassar sore jam 16.10 waktu setempat. Akhirnya kami mendekat ke arah Palu, kira-kira 5.000 kaki. Kita udah perhitungkan semua, udah disiapkan. Di situ saya mendengar suara Tuhan pertama melalui Roh Kudus. Mas, kita harus berputar. Kenapa harus berputar, Cap? Kita udah deket kok. Nanti saya ceritakan. Pada saat udah stable di arah berputar melalui landasan pacu yang berikutnya, yang dari arah sana, di situ saya bilang. Tadi saya dengar suara Tuhan. Meskipun perhitungan kita sudah cukup, tapi kita harus belok. Oke, kita approach ke airport ya. Para tamu kami yang terhormat, dalam waktu beberapa saat lagi, kita akan segera mendarat di Bandar Udara Internasional. Akhirnya saya take over, saya yang landing di Palu. Kami mengalami sedikit keterlambatan, kurang lebih 9 menit. Parkir, semua settle, penumpang sudah mulai turun. Terima kasih. Kan kamu belum pernah ke Palu. Gimana kalau kita foto? Mau banget kita foto di depan ya, Cap. Oke, bentar ya. Pada saat saya mau berdiri, seperti yang saya saksikan, saya mendengar suara lagi. Suara itu bilang, "Bergegaslah, cepat pergi atau cepat berangkat." Cap, kenapa? Gak apa-apa. Saya uji nih, ini benar nggak ya? Apa suara saya sendiri, apa bukan? Itu saya diperhadapkan kepada suatu pilihan. Saya mau ikut suara itu atau mau foto. Mas, fotonya lain kali aja ya. Pas kamu terbang ke sini lagi. Kenapa, Cap? Soalnya saya mendengar suara Tuhan lagi. Kita harus cepat-cepat take off. Oh, oke. Terus akhirnya saya organize everybody, ground staff, catering, cleaner, pramugari. Saya bilang, guys, saya tidak mau delay, kalau bisa before schedule. Tolong proses boardingnya dipercepat ya. Hari itu saya diperhadapkan pada suatu keputusan yang sepertinya simple, tapi dampaknya luar biasa. Kelihatannya, ini kayaknya bukan suara Tuhan apa segala. Orang bisa berpikiran seperti itu. Tetapi hari itu saya diam, saya ngeliat keluar, saya lihat cuaca bagus, semua bagus. Nggak ada sesuatu yang aneh, semua tuh rutin gitu loh. Cuman hari itu yang saya bilang, kalau kita bergaul sama Tuhan, sangat erat. Hikmat itu atau suara Roh Kudus itu akan bicara sebetulnya. Tinggal kita mau ambil atau tanggapi atau tidak. Nanti kita take off di Bravo ya. Oke, Cap. Ready for departure. Mutiara 631 ready for departure. 6231, runway 33, clear to take off. Benar-benar saya bilang, campur tangan Tuhan saja tidak cukup. Saya dikendalikan. Saya harus melakukan segala ketentuan yang harus saya buat.
per fase, per waktu, per detik. Saya benar-benar melakukan apa yang Roh Kudus mau. Bahkan saya lebih bilang tuh, Roh Kudus kendalikan saya. Sungguh sebuah kesaksian yang menguatkan kita. Hal yang lain yang kita bisa pelajari bagaimana Tuhan menuntun hidup kita, yaitu melalui firman Tuhan. Allah sudah menuliskan firman-Nya dan kita menemukannya di dalam kitab suci sebagai sebuah sarana tertulis yang membantu kita untuk memahami tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17 berkata demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Firman Tuhan itu mengajar bagaimana supaya kita hidup dengan baik, bagaimana kita hidup sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai warga negara yang baik. Firman Tuhan mengajar kita bagaimana supaya kita hidup kudus, hidup di dalam kebenaran, di dalam bekerja yang baik seperti apa, dan banyak hal. Firman Tuhan itu menolong kita untuk memahami hal-hal seperti itu. Dan firman Tuhan itu seperti cermin, sehingga kita bisa mengerti apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, menyatakan kesalahan, dan dari kesalahan yang ada bisa memperbaiki kelakuan kita, dan kemudian mendidik kita di dalam kebenaran. Itulah fungsi daripada firman Tuhan. Tuhan menuliskan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan benar, firman Tuhan itulah penuntun dalam kehidupan kita. Saat kondisi kita yang saat ini mungkin kita sedang tertekan, ada banyak masalah dalam kehidupan kita. Seringkali mungkin kita salah ambil keputusan. Karena kita tidak pernah mengerti masa depan. Dan kita perlu tuntunan Tuhan. Salah satu hal yang kita bisa lakukan ketika kita mengambil keputusan, mari kita cocokkan dengan firman Tuhan. Apakah yang kita lakukan ini sesuai dengan firman Tuhan? Jangan sampai apa yang kita lakukan ini pada akhirnya berakibat buruk bagi kita. Bahkan nasihat-nasihat yang kita terima daripada setiap orang yang ada di sekitar kita mungkin baik, tetapi kita perlu tetap cek dengan firman Tuhan. Karena setiap keputusan yang salah dalam kehidupan kita, itu akan memengaruhi masa yang akan datang dalam kehidupan kita. Sadarkah kita ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka sebenarnya kita sedang berbicara kepada Tuhan. Tetapi ketika kita membaca firman Tuhan, maka Tuhan sedang berbicara kepada kita. Dari membaca firman Tuhan, maka timbullah inspirasi, hikmat daripada Tuhan, jalan keluar dalam kehidupan kita. Dan hal itulah yang kita perlukan, tuntunan Tuhan melalui firman Tuhan. Sebuah kesaksian dari seorang pelukis yang membutuhkan uang untuk membayar kontrakan, kalau tidak dia harus keluar dari rumah itu. Di tengah kebingungannya ada seorang teman yang pulang dari gereja, dan dia berkata, percaya sama Tuhan, baca Alkitab. Dan dia berkata, tidak segampang itu, aku harus cari uang. Tetapi kemudian dia lihat ada sebuah Alkitab di meja dan dia mulai membaca. Berapa waktu kemudian, dia menemukan sebuah ayat di dalam Yeremia yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia seperti pohon yang ditanam di tepian air. Dan kemudian itu menjadi inspirasi dia. Dia melukis. Dan beberapa lukisannya diinspirasi oleh Alkitab. Puji Tuhan, lukisan itu bisa dijual. Dan kemudian dia bisa membayar uang kontrakan. Dan Tuhan mengirimkan seseorang menawarkan dia untuk sekolah Alkitab. Dan dia mengambil kesempatan itu. Lukisan-lukisan yang terinspirasi melalui Alkitab. Bahkan dikenal di luar negeri. Dan saat ini dia melayani di Sumba. Seorang yang bernama Bapak Alex. Saya percaya bahwa firman Tuhan bisa menuntun kehidupan kita keluar dari segala tuntutan kehidupan kita. Sebagai akhir kesimpulan bahwa Tuhan kita adalah penebus yang mau menuntun kita di sepanjang kehidupan kita.
entah itu di dalam suka maupun duka. Tuntunan kepada setiap orang bisa berbeda satu dengan yang lain. Tetapi saya percaya Tuhan akan membawa kita kepada tempat-tempat di mana kita bisa mengalami bahagia, sukacita daripada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Yesaya berkata, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, carilah tuntunan Tuhan dalam hidupmu melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam hidupmu, melalui firman Tuhan yang sudah disediakan bagi hidup kita. Maka hidup kita akan hidup di dalam damai sejahtera dan kebahagiaan ilahi. Anugerah Tuhan memberkati kita semua. Amin.